Salam seluruh majelis gereja HKBP Kebayoran Baru mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mulai dengan saat teduh. Amin. Marilah kita mulai kebaktian kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersukacita mengingat keampunan dosa kami oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 417 ayat 7. Tetap
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari konvensi tahun 1996 pasal 5 tentang kebudayaan dan lingkungan hidup. Kita mempercayai dan menyaksikan: 1. Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempat bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit, serta ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Dia juga memberikan bahasa, alat-alat musik, kesenian, dan pengetahuan kepada manusia sebagai alat manusia, dan juga aturan untuk memuji Allah dan sebagai sarana untuk memelihara dan memperindah persahabatan antar manusia, agar melalui kebudayaan kerajaan Allah semakin besar. Tetapi kebudayaan yang bercampur kekafiran dan yang bertentangan dengan firman Allah harus ditolak. 2. Karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia segala ciptaan dan juga dunia ini. Dengan ini kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah supaya manusia itu dapat bekerja sehat dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik, karena tidak memperlihatkan saluran air limbah dan pencemaran udara, hingga merusak air minum dan pernapasan manusia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 2 dan 4. Kami undang untuk berdiri.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 3. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mari kita membacanya secara responsoria. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh.
Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru dari nomor 3 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Yang pertama, Minggu ke-19 setelah Trinitatis. Hari ini adalah hari Minggu ke-19 setelah Trinitatis dengan topik melestarikan budaya. Yang kedua,
Berita anak lahir. Telah lahir seorang anak laki-laki pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020, dari orang tua Bapak Prianto Butar-Butar, Ibu Ireni Lasmana Purba. Kiranya anak dan kedua orang tuanya sehat dalam perlindungan Tuhan. Yang ketiga, penghiburan. Hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, pukul 19 WIB, gereja akan mengadakan ibadah penghiburan kepada keluarga Inang Desi Sihombing Boru Lumban Raja, sektor Sion, sehubungan dengan meninggalnya almarhum Bapak Rudi Sihombing beberapa waktu yang lalu. Ibadah penghiburan ini akan dilaksanakan melalui Zoom. Diharapkan keikutsertaan jemaat, terutama para halado dan anggota sektor Sion. Keempat, sidi khusus. A. Pada hari Minggu 25 Oktober 2020, di Ibadah Bahasa Indonesia, pukul 10, hendak menerima sidi khusus yaitu kepada Rini Boru Sihombing, Jemaat GBI, karena akan melangsungkan pemberkatan pernikahan di HKBP Kebayoran Baru. B. Pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, di Ibadah Bahasa Indonesia pukul 10, hendak menerima sidi khusus yaitu kepada Yose Sitorus, Jemaat GBI, karena akan melangsungkan pemberkatan pernikahan di HKBP Kebayoran Baru. Yang kelima, 1. Kebaktian sektor. 1. Hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, pukul 18 WIB, sektor Satahi akan mengadakan kebaktian sektor. Sebagai tuan rumah, keluarga Sintua L.O. Sihan, Helmin Boru Marpaung, bersamaan dengan ucapan syukur hari ulang tahun perkawinan ke-50, tempat ruang serbaguna A, dan melalui media Zoom, diharapkan perhalado dan anggota sektor Satahi untuk mengikuti ibadah tersebut. Kedua, hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, pukul 19 WIB, ibadah pertangyangan sektor Sion akan dilaksanakan melalui Zoom. Diharapkan perhalado dan anggota sektor Sion untuk mengikuti ibadah tersebut. Keenam, seksi remaja. Puji Tuhan, Witok Remaja ke-23 pada hari Minggu yang lalu, tanggal 11 Oktober 2020, telah dilaksanakan dengan baik dengan dihadiri oleh 63 orang remaja dan 8 orang pembina atau total 71 orang. Witok ke-24 akan kembali diadakan pada Minggu siang dengan tema Talk About Our Culture setelah ibadah tanggal 18 Oktober 2020 dengan jadwal kelas 7 SMP mulai jam 11.25 WIB bersama Kak Hertina dan Kak Intan. Kelas 8 SMP mulai jam 13 WIB bersama Kak Evelyn dan Kak Rita. Kelas 9 SMP mulai jam 15 WIB bersama Bang Calvin Simorangkir dan Kak Berlian Nenggulan. Kelas 10 SMA mulai jam 15.15 WIB bersama Bang Nixon dan Kak Sofia. Kelas 11 sampai dengan 12 SMA mulai jam 17 WIB bersama Kak Sofia dan Kak Intan. Dimohon kerjasama para orang tua agar dapat memotivasi anak remajanya untuk mengikuti kebaktian Witok itu. Yang ketujuh, jadwal rapat program kerja RAPBH 2021. Hari ini, Minggu tanggal 18 Oktober 2020, pukul 13, akan diadakan rapat gabungan dewan-dewan dan seksi-seksi dengan topik pengarahan proker dan RAPBH 2021 untuk persiapan rapat huria diselenggarakan melalui Zoom.
Warta ini sekaligus sebagai undangan. Yang ke-8, PSBB DKI Jakarta sehubungan dengan diberlakukannya kembali PSBB transisi di DKI Jakarta, maka ibadah minggu di gereja bahasa Batak, bahasa Indonesia mulai hari ini, Minggu tanggal 18 Oktober 2020, dilaksanakan secara tatap muka dengan protokol kesehatan dan melalui live streaming sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, selanjutnya akan diberikan link pendaftaran melalui Google Form. Yang ke-9, selamat ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat yang tanggal lahir atau tanggal pernikahan jatuh pada tanggal 18 sampai dengan 24 Oktober 2020. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada jemaat yang belum tercantum namanya di dalam daftar tersebut, agar menghubungi situa sektornya masing-masing atau sekretariat. 10. Warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita bawakan dalam doa kita masing-masing. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1 dan 2 dan memberikan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, shalom bagi kita semuanya, juga bagi yang beribadah di rumah. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 7 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakan bagi kita semuanya dan mari kita bersama-sama mengikutinya. Demikianlah tertulis, keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman,
Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Jofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anaknya Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umurnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tentu kita sangat senang mengikuti cerita yang berakhir dengan happy ending. Bahkan saya cenderung orang yang demikian, karena saya sekarang agak mau nonton film drakor. Biasanya saya tonton sampai episode keempat, lalu saya tonton langsung yang terakhir, supaya saya tahu ini ceritanya berakhir bagaimana. Tapi sesungguhnya bukan itu yang paling inti. Yang mau diajak kepada kita adalah bagaimana kita mau berada di dalam sebuah proses. Tahun 2019 yang lalu, seorang yang bernama Amos Welly, pendiri cookies yang terkenal di Amerika Serikat, yaitu Famous Amos, diberi julukan katanya Raja Kue. Mengapa dia diberi julukan Raja Kue? Ternyata itu karena dia selalu berhasil bangkit dari keterpurukan, dari kegagalan, dari kesulitan-kesulitan selama dia berada dalam bisnis kue. Jadi bukan karena mencatatkan hal-hal yang nyaman, yang enak, tetapi justru karena dia bisa selalu bangkit, selalu bangun. Dan itulah sesungguhnya Mang Inang, proses kehidupan kita. Sama seperti ajakan Yesus kepada perempuan anak daripada Yairus, talitakum, hai anak, bangkitlah. Dia menjalani proses hidup yang tidak mudah. Mari kita lihat sebentar flashback kehidupan kita. Mulai bahkan orang tua bercerita bagaimana keadaan mereka saat kita dilahirkan. Seperti itulah Amos. Dia lahir dan tumbuh di tengah-tengah keluarga dengan ekonomi yang miskin, bahkan melarat. Ibunya hanyalah seorang asisten rumah tangga.
Lalu ayahnya seorang pekerja keras di sebuah perusahaan pabrik gas. Dan tidak cukup hanya itu, ternyata kehidupan masih juga tidak berpihak kepadanya. Orang tuanya bercerai di usianya yang masih relatif muda, yaitu 12 tahun. Kemudian dia harus diasuh oleh bibinya. Kesulitan demi kesulitan menerpanya, tetapi Welly selalu berhasil mengalahkan keadaan. Bahkan dia berketetapan dalam dirinya supaya dia menjadi seorang pribadi yang berguna. Berbagai pekerjaan dia lakoni hingga akhirnya dia berhasil menciptakan cookies coklat yang enak dari resep bibinya. Kemudian ia membuka toko dengan meminjam uang $25.000 dari teman-temannya. Itulah modalnya. Bahkan saat Famous Amos sudah terkenal dan sangat sukses di Amerika, ternyata perusahaannya pun tidak berhenti dari badai yang membuat dia berkali-kali bangkrut, berkali-kali dituntut, berkali-kali ganti nama. Namun seorang Amos yang sama seperti kita adalah manusia, pernah berkata, "Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk semua pengalaman yang baik dan buruk. Saya sekarang dapat mengatakan bahwa tidak ada waktu yang sulit, yang ada hanyalah kesempatan untuk bertumbuh. Yang ada hanyalah kesempatan untuk bertumbuh." Tidak mudah, bahkan tidak semua orang tiba kepada kesaksian yang sama, bahkan mungkin saya. Namun marilah melalui firman ini juga, atau melalui kesaksian hidup Welly tadi, Amos Welly, yang penuh dengan dinamika, bahkan dinamika berimannya dalam proses kehidupan itu, yang ternyata penuh dengan hal-hal yang menyakitkan. Maka sesungguhnya sama seperti Ayub, kita melihat proses kehidupan kita di dalam hikmat dan kuasa Allah. Sekali lagi Amang Inang, di dalam hikmat dan kuasa Allah. Maka melalui kitab Ayub dan perjalanan hidup kita, mungkin seperti yang ingin saya ajarkan inilah yang penting. Bahwa tidak terlalu penting soal mengapa terjadi penderitaan atau pergumulan dalam kehidupan kita. Tapi yang terpenting adalah soal siapa yang berkuasa atas semuanya. Perjalanan setiap orang tidak akan pernah tanpa penderitaan. Benar Amang Inang? Adakah kita yang sampai saat ini berani mengatakan bahwa kita tidak punya pergumulan bahkan saat kita duduk di sini? Kalau kita tanya, pasti kita punya pergumulan. Dan tidak jarang, bahkan acap kali pendekatan kemanusiaan kita adalah sama seperti pendekatan mengapa kitab ini dituliskan. Kemanusiaan kita mengatakan mengapa harus terjadi? Oh, karena dosa. Orang yang melakukan dosa itulah yang mengalami bencana, mengalami penderitaan. Bisa saja bentuknya kebangkrutan usaha. Sekarang kita sudah memasuki masa resesi. Siapa Amang Inang yang tidak merasakan akibatnya? Mungkin tidak seperti teman-teman kita yang lain, yang bahkan sangat kesulitan saat ini. Puji Tuhan, kita tidak mau mengatakan bahwa kita mensyukuri mereka tidak bisa seperti kita. Tapi syukurilah bahwa masa-masa sulit ini pun, bahkan saat ini kita masih bisa datang ke gereja ini. Amin. Ada orang yang menganggap bahwa kalau ada anak yang cacat di sebuah rumah, dalam sebuah keluarga, itu karena dosa orang tuanya, dosa opungnya, dosa keturunan. Ada yang menganggap bahwa ketika sakit, Eda, jangan-jangan itu karena dosamu, ayo kau berdoa dulu. Dan itu pernah saya dengar waktu kunjungan pastoral ke rumah sakit. Orang yang sakit sudah cukup berat menanggung sakitnya. Lalu datang orang yang berkunjung membahas penyakitnya. Dan kemudian tibalah, memang orang ini, banyak kali orang ini yang mati muda katanya. Apa nggak makin takut? Dihitung-hitunglah.
Mati muda pun dianggap dosa. Bukan berarti amang ilang kita tidak perlu mengevaluasi. Bukan. Sebab ada memang penderitaan karena perbuatan manusia itu sendiri. Tetapi apakah kematian, apakah penderitaan yang beruntun, apakah kesulitan, cacat, sakit, bencana. Bahkan ketika seorang pegawai, mantan pegawai kita meninggal. Kita tahu Bu Widya, dia kena longsor rumahnya dan meninggal pada waktu itu juga. Apakah itu bisa kita klaim bahwa itu karena dosanya? Kalau seseorang di pesawat lalu terjadi kecelakaan di pesawat itu, lalu kita mengatakan, banyak kali pula dosa orang di pesawat itu. Dan inilah tujuan daripada kitab Ayub dituliskan untuk menjawab pertanyaan mengapa orang benar atau orang saleh pun ikut menderita. Kenapa? Nanti jawabannya, atau bahkan kita pun sudah menemukan jawabannya. Dan inilah yang terjadi kepada Ayub. Mengapa? Mengapa ada penderitaan? Bahkan ada yang agak sedikit harus kita kritisi. Tuhan, mengapa saya? Mengapa bukan orang lain? Wow, itu sadis lagi tuh kan. Tuhan, buasa ikon au nama balu. Jadi maksudnya siapa? Buasa sedang halak, kan gitu kira-kira. Lalu kalau orang yang menderita gimana? Sederhana itu sebenarnya. Itulah yang dilakukan oleh sahabat Ayub dalam nats ini. Bagaimana mereka menghakimi, bahkan tanda petik mengklaim bahwa penderitaan yang dihadapi oleh Ayub itu adalah karena dosanya. Mereka begitu baik, tanda petik, datang menasehati dia untuk bertobat, untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Sementara kita tahu di awal cerita ini, kitab ini ditulis tentang karakter daripada Ayub yang begitu terpuji, menyenangkan Allah. Bahkan di sana karena karakter itulah terjadi deal, terjadi pertarungan antara Allah dan iblis. Sebuah kisah yang menurut saya haruslah terus-menerus kita ingat. Jangan-jangan ketika kita pun berada dalam proses itu sedang ada pertarungan. Tuhan mau katakan, lihat itu, Nyonya Sihite Boru Marpaung itu, kata Tuhan, cobai dia, tapi jangan ambil nyawanya. Silahkan, saya bertarung akan imannya, kesetiaannya. Luar biasa Mang Ina, luar biasa adik-adikku. Lihatlah bahwa kita ini di dalam sebuah rencana. Saya tidak tahu apakah kita menikmati ini. Ya. Pernahkah kita tiba pada pemikiran yang sama, keyakinan yang sama, perjumpaan yang sama, bahwa ternyata sekarang sedang terjadi deal antara Allah dengan iblis. Dia mau mempertaruhkan kepercayaannya kepada kita. Allah mempertaruhkan kepercayaannya kepadamu, Amang Erik. Tanpa kita tahu, Ayub juga tidak tahu, sahabatnya juga tidak tahu. Tuhan bilang silahkan, cobain itu, si Bella itu, silahkan, cobain itu Inang Selvi itu, tuh hampir salah namanya deh, jadi berubah, dan lain sebagainya. Kita tidak mau mengatakan bahwa Allah sedang melakukan perkara yang jahat, tidak. Dia adalah seorang yang jujur, Ayub, seorang yang saleh dicatatkan dalam pasal 1, orang yang murah hati. Bahkan dalam kemakmurannya dia adalah orang murah hati menolong. Dan ketika anak-anaknya melakukan sebuah pesta, kemudian timbul dalam pikirannya, jangan-jangan anakku berbuat dosa, maka dia melakukan peribadahan. Memberikan siapa orang tua di antara kita, Amang Inang, mari kita jujur. Ketika anak kita melakukan pesta, anak kita keluar, lalu kita duduk di rumah merenung, jangan-jangan anakku berbuat dosa, maka aku harus melakukan pembujukan ibadah kepada Allah. Tapi itulah yang dilakukan oleh Ayub. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat juga apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ketika murid-murid berkata kepada Yesus tentang seorang buta dari sejak kecilnya,
dalam kitab Yohanes pasal 9 dari ayat 1 sampai ayat 2. Tuhan, siapakah yang berbuat dosa ini? Orang tuanya kah atau dia? Lalu dia berkata, Yesus berkata, bukan dia dan bukan orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Inilah amang-inang yang seharusnya menjadi sesuatu yang penting bagi kita memasuki pengenalan yang benar akan Allah. Jangan-jangan sama seperti Ayub dan sahabat-sahabatnya. Demikian juga kita harus terus-menerus mempertajam, memperdalam pengenalan kita akan Allah. Siapakah Allah kita itu yang sungguh-sungguh, yang benar itu. Dari nats ini dikatakan oleh Ayub. Mari kita lihat amang-inang jika berkenan. Pasal 42 ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Kita baca bersama. 2, 3 ya. Hanya dari kata pasal 42 ayat 5. Sudah? Boleh kita baca bersama Mang-inang? Ini sudah mulai sejuk, udaranya jadi enak tidur. Baik, ayat yang kelima. 2, 3 ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Pada ayat yang kedua, boleh ke atas? 2, 3 ya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dengan demikian kita katakan bahwa jangan-jangan keluhan kita, sungut-sungut kita, kekecewaan kita, keraguan-raguan kita, bahkan hubungan kita yang tidak benar memahami sebuah persoalan yang dihadapi oleh sesama kita, atau persoalan yang dihadapi oleh dunia saat ini. Apalagi ini sudah mulai, katanya kita masuk kepada apa yang disebut dengan La Nina dan musim penghujan. Bagaimana kita boleh melihat ini di dalam hikmat dan kuasa Allah? Bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa, Allah itu adalah Allah yang berhikmat. Allah boleh datang dalam badai besar, Allah boleh menyatakan dirinya bahkan melalui alam semesta. Keajaiban dalam ciptaannya, dalam siklus-siklus musim, dalam susunan alam semesta. Mari amang-inang, kita coba membuka diri melihat Allah yang hadir dalam ciptaannya ini. Siapakah kita? Mampukah kita menakar? Mampukah kita menghitung? Mampukah kita menjangkau hikmat Allah yang melampaui hikmat dunia ini? Tidak ada yang sanggup. Maka janganlah seperti dikatakan itu, bahwa ada saat di mana kita karena mencoba untuk menjangkau pikiran Allah, lalu mengerdilkan, mengecilkan hikmat dan kuasa Allah. Dengan demikian dia katakan bahwa lihatlah ini kuasaku, keadilanku, hikmatku itu melampaui, sangat berbeda dengan hikmat manusia. Sehingga dengan demikian amang-inang, yang kedua kita melihat bahwa ketika itu terjadi, maka sesungguhnya siapa Allah itu, itulah yang memproses kita sehingga mencapai kedewasaan iman. Kedewasaan iman itu kita nikmati setelah Allah sendiri memulihkan, setelah Allah sendiri memberikan lebih daripada apa yang sudah kita alami. Siapa kita yang tidak mau dipulihkan? Hubungan yang tidak baik, suami dan istri, menantu dan mertua, anak dengan ayah, orang tua dengan anak, yang berteman atau bersahabat, bahkan yang bersahabat sekalipun bisa bukan menjadi orang yang memberikan keringanan, tetapi justru menambah beban. Ketika apa? Ketika dia belum sampai kepada kedewasaan pengenalan akan Allah. Maka di sini Allah berulang kali menunjukkan, dinyatakan dalam natsnya,
bagaimana keberpihakannya dalam memulihkan Ayub. Berulang kali Allah berkata kepada sahabatnya itu, murkaku atasmu, bawalah persembahan. Tetapi persembahan itu hanya kuterima kalau melalui doa Ayub. Itulah keberpihakan Allah. Aku tidak akan menganiaya engkau kalau Ayub membawa persembahan pendamaian kepadaku. Yang kedua, Amang Inang, bukan hanya itu. Ayub juga diberikan oleh Tuhan kelimpahan kekayaan, bahkan 2 kali lipat dari hartanya yang sudah hilang, yang sudah binasa. Baik anaknya, baik harta bendanya. Kita mencatat tadi ya, kita membaca tadi bahwa dikatakan dari ayat 12, bukan hanya memulihkan, ayat 10 dipakai, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, tetapi juga Allah memberkati, memulihkan, memberkati. Luar biasa. Apa yang diberikan oleh Allah? Mari kita lihat tadi. Apa saja harta. Lalu katanya anak perempuannya yang paling cantik. Coba lihat dulu anak-anak kita. Apakah anak orang lain paling cantik buat kita? Atau anak kita? Karena apa? Karena kita tahu itu berkat Tuhan. Harusnya anak kita lain paling cantik menurut kita, karena itulah yang diberikan Tuhan, diberkati Tuhan untuk kita. Yemima, Kezia, Karen, Hapuk, lalu 7 anak laki-laki. Dan Allah juga memberi kesempatan kepada Ayub bermurah hati kepada anak-anaknya itu semua, karena mereka diberikan milik pusaka. Dan tidak hanya itu, dia diberikan juga panjang umur. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini juga menjadi ajakan bagi kita. Maka marilah di tengah-tengah keadaan kita yang sulit ini, kita membuat sesama kita menjadi tidak semakin sulit. Bagaimana kita boleh saling mendoakan, saling mengampuni. Bahkan kalau ada di dalam diri kita mengetahui bahwa saudara kita itu pun bersalah, sama seperti Allah yang mengampuni Ayub, yang mengampuni sahabat-sahabatnya, maka Ayub pun bermurah hati mengampuni saudara-saudaranya, dan dia mau berdoa. Ayat 10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Janganlah ada doa kita yang terhalang kepada Tuhan karena kita tidak mengampuni dosa, perbuatan saudara kita, sesama kita. Karena apa? Tuhan berkata dalam doanya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari kita benarkan dulu hubungan kita dengan sesama, ketika kita sungguh-sungguh sudah mengenal bahwa Allah pun Allah yang memperdamaikan, yang memperbaiki relasi kita, hubungan kita yang sering sekali terganggu bahkan sekarat, tapi dia senang, dia mau. Seperti lagu kita, Petrus pun yang mengaku dosanya diterima oleh Yesus dengan senang hati. Ayub pun yang mengaku dosanya diterima oleh Allah. Karena apa? Dia berkata, aku akan duduk, katanya, ayat yang ke-6, menyesal dan duduk di dalam debu dan abu. Dia datang meminta pengampunan Tuhan, lalu Allah mengampuninya. Sehingga dengan demikian dia juga mengalirkan kemurahan Allah dalam bentuk pengampunan, meminta, berdoa kepada Allah. Itulah pemulihan. Dan yang kedua, marilah juga Amang Inang dikasih oleh Tuhan, kita saling menolong. Paulus mengatakan dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Sehingga kalau ada, saya ingat ada sebuah cerita, maaf kalau saya ambil sedikit lagi waktunya ya. Ada pernah 2 orang berbincang-bincang, dia datang dengan menangis begitu ya, lalu dia menceritakan persoalannya tentang mertuanya begitu. Lalu yang mendengar ini
karena melihat dia menangis sesungguhkan begitu, lalu dia cepat-cepat dia katakan, sudahlah, saya sudah tahu penderitaanmu, kau harus mengampuni, kau anak Tuhan. Akhirnya setelah berhenti menangis dia bilang, Eda, sebenarnya itu yang mau saya katakan, saya sudah berdamai dengan mertuaku. Jadi sesungguhnya menolong itu dengan mendengar pun sudah menjadi sebuah solusi, daripada memberikan begitu banyak jawaban, nasihat, bahkan bisa saja jatuh ke dalam menghakimi. Dan demikian juga menolong termasuk bukan hanya menghibur, menasehati, menguatkan, tetapi juga dengan memberi materi. Itulah yang diberikan oleh saudara-saudara daripada Ayub. Mereka datang memberikan dia uang 1 kesita dan memberikan cincin. Di tengah-tengah pandemi ini, amang-inang dikasih oleh Tuhan, marilah lihat kemurahan Allah dalam hidup kita. Dan mari kita tidak hanya mendoakan, sebisa-bisanya ulurkanlah tangan, termasuk melalui anak-anak. Kita ajarkan mereka hidup sederhana, tetapi dalam kesederhanaan itu mereka kaya dengan memberi, dengan peduli, dengan empati kepada saudara-saudara yang mungkin berkekurangan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita, mampukan kita menjadikan bumi ini menjadi tempat di mana hikmat, kuasa, kemurahan Allah boleh nyata di dalam diri kita, dan kita bertumbuh dalam kesempatan itu. Kesempatan untuk menjadi lebih beriman, lebih setia, lebih berserah, lebih penuh dengan kemurahan hati dan buah-buah daripada iman kita kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kiranya demikian jugalah kami menjawab kehidupan ini, bahwa ada Allah yang berperkara dalam hidup kami. Bahkan ketika ujian, pencobaan, pergumulan, termasuk di tengah-tengah pandemi ini, yang telah begitu banyak merenggut nyawa, begitu banyak mendatangkan penderitaan, baik usaha yang terpuruk, baik kesulitan untuk makan minum sehari-hari saja, baik untuk anak-anak yang sekolah yang sulit karena harus menggunakan teknologi sementara mereka sangat terbatas, baik juga guru-guru yang harus dengan berusaha, berdedikasi, berupaya, berkreasi, belajar dan belajar terus, dan lain sebagainya. Tuhan, biarlah firman ini juga mengingatkan kami dan menguatkan kami bahwa hidup kami ini adalah limpahan anugerah Allah, limpahan kesempatan daripada Allah. Jika Engkau memberi, maka Engkau pula yang berhak untuk mengambilnya. Dan jika Engkau menjadikan kami menjadi bagian daripada rencanamu, karyamu, bahkan berhadapan dengan si iblis, si jahat itu, maka biarlah kami boleh setia dan beriman. Dalam iman kami melihat pertarungan Allah di dalam diri kami. Sehingga dengan demikian sama seperti Ayub, di akhirnya kami boleh menang. Kami boleh tertawa melihat Allah memulihkan dan memberkati hidup kami, anak-anak kami, bumi kami, Indonesia ini, keluarga kami, hubungan kami suami istri, hubungan kami dengan mertua, hubungan kami dengan anak dan lain sebagainya. Tuhan, kami mohon kepadamu, pakailah kami, berikan kami roh-Mu yang terus menerus menguatkan kami, memampukan kami untuk setia, untuk menang, karena Kristus yang telah menang, mengalahkan si jahat itu. Kami menyerahkan setiap rumah Tuhan, bahkan setiap rahim yang saat ini mengandung seorang janin, atau juga Tuhan seorang ibu yang berteriak meminta buah janin, atau juga Bapa untuk orang tua yang telah memberangkatkan anak-anaknya ke perguruan tinggi atau juga dalam studi-studi mereka, bahkan jika mungkin harus bersama saat ini karena pandemi ini. Biarlah Tuhan, sama seperti Ayub kami memohon, kiranya Allah memberkati anak-anak kami, mengampuni mereka, memulihkan mereka, dan berkenanlah atas mereka jika pun perilaku mereka terkadang menyedihkan hati Tuhan. Berkati studi mereka, mampukan mereka untuk menjadi pribadi yang semakin kuat melawan si jahat. Padamu juga Bapa kami serahkan setiap lumbung jemaat-Mu. Tuhan, topanglah,
berikan hikmat, berikan sukacita dan rasa syukur, sehingga dengan demikian kami selalu hidup dalam syukur dan disanggupkan, dimampukan untuk melihat dan memberikan apa yang terbaik bagi persembahan kami kepada Tuhan. Jika ada keluarga yang sakit, bahkan tengah-tengah jemaat-Mu Bapa, ada banyak jemaat-Mu yang sakit termasuk karena COVID ini, kami berseru-seru kepada-Mu, kuatkan mereka Tuhan, tolong mereka, sanggupkan mereka dan tambahkanlah kesembuhan, kepulihan. Dan jika ada keluarga yang di dalam kedukaan karena kehilangan orang mereka sayangi, Tuhan hiburkanlah dan biar mereka mampu menjawab bahwa penderitaan pun tidaklah menjadi bersih dari orang yang percaya dan beriman, tapi di sana ada Allah yang merajut, yang merangkai kehidupan dan rencana yang indah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kepada-Mu untuk semua program gereja-Mu, termasuk yang akan menikah atau yang mencari pasangan hidup, yang bekerja atau yang mencari pekerjaan. Ya Allah kami, biarlah Allah yang berkarya dalam hidup mereka. Padamu juga kami serahkan bangsa dan negara kami ini. Bahkan cuaca, iklim yang saat ini Tuhan sering sekali mengganggu kenyamanan kami. Bahkan telah terjadi longsor, banjir dan lain sebagainya. Tuhan, kepada semua pihak yang terlibat, biarlah mereka proaktif. Tuhan menambahkan hikmat dan kesehatan. Juga atas pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh Tuhan para pemimpin di tengah-tengah bangsa ini, untuk dapat bersatu padu sehati, sepikir, untuk menyelesaikan COVID ini, atau juga persoalan-persoalan termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini mendatangkan begitu banyak reaksi, yang termasuk reaksi yang tidak baik. Kiranya Tuhan melindungi bangsa kami, menumbuhkan kesadaran di tengah-tengah bangsa ini, supaya kami sendiri pun boleh bersama-sama menjadi bagian yang memutus rantai penularan daripada COVID-19 ini. Berkati juga gereja-Mu, berkati para haladomu, berkati Tuhan para tetangga kami di sini, juga semua yang turut serta di dalam program-program gereja-Mu. Kiranya Tuhan yang membekali kami, supaya semua itu kami lakukan di dalam kerangka menyatakan pekerjaan Allah di tengah-tengah jemaat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, ketika kami pulang nanti pun di tengah-tengah hujan ini, kami menyerahkan hidup kami, jiwa kami, raga kami, tubuh kami ke dalam kuasa dan kemurahan-Mu semata. Dalam kasih Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan ucapan syukur kita. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman, Kau beri kepadaku berkat terindah ini. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jadi anakku. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan dimanapun berada, kami berdiri di sini, semua yang bertugas hari ini, menyampaikan salam selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom. Horas.